Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang kerangka awal memahami studi tafsir madhabi. Dalam diskusi kelompok 1 kemarin, ada yang bertanya tentang perbedaan madhab tafsir dan tafsir madhabi. Keduanya memang berbeda dari segi harfiahnya, akan tetapi mereka mempunyai korelasi keterkaitan dalam disiplin ilmu. Kita lihat madhab tafsir secara harfiah maknanya adalah corak atau aliran tafsir. Sedangkan tafsir madhabi adalah tafsir yang bercorak madhab atau ideologi. Jadi madhab di sini maksudnya bukan madhab fikih ya, tetapi madhab kalam. Dari segi korelasinya, madhab tafsir dan tafsir madhabi saling terkait satu sama lain. Karena tafsir madhabi itu merupakan bagian dari pembahasan madhab tafsir. Kita perhatikan tentang perbedaan antara madhab tafsir dan tafsir madhabi aqdi secara konsepnya. Yang pertama adalah madhab tafsir. Maksudnya di sini adalah kita mengkaji tentang sejarah atau proses munculnya corak-corak atau aliran-aliran tafsir. Terkait dengan ini, ternyata para ulama berbeda-beda dalam memetakannya. Ada yang membagi berdasarkan periodisasinya atau kronologi waktunya, ada yang membagi berdasarkan kecenderungan, ada yang berdasarkan perspektif atau pendekatan, dan juga ada yang berdasarkan perkembangan pemikiran manusia. Untuk periodisasi, yang berdasarkan periodisasi ini dibagi menjadi 3. Ada klasik, pertengahan, dan kontemporer. Pada masa madhab tafsir periode klasik, yaitu pada masa Nabi dan sahabat serta tabi'in. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tafsir itu sejak Al-Quran itu sendiri diturunkan. Sebab begitu Al-Quran diturunkan kepada manusia, sejak itu pula Nabi melakukan tafsir dalam pengertian yang sederhana, yakni memahami dan menjelaskannya kepada para sahabat. Kemudian setelah Nabi meninggal atau wafat, maka para sahabat beliau yang mendalami Al-Quran terpanggil untuk ambil bagian dalam menjelaskan apa saja yang mereka ketahui dan mereka pahami mengenai Al-Quran. Kemudian tafsir sahabat dianggap berakhir dengan meninggalnya tokoh-tokoh sahabat yang dulunya menjadi guru dari para tabi'in. Dan kemudian digantikan dengan tafsir tabi'in. Jadi pada periode klasik penafsiran atas Al-Quran cenderung bersifat mistis. Artinya di situ tidak ada kritisisme dalam menerima sebuah tafsir. Sementara tafsir pada periode pertengahan, meski sudah ada sedikit nuansa kritisisme, namun masih menunjukkan wajah yang ideologis. Sebab di situ ada pembelaan-pembelaan terhadap madhab yang dianut oleh mufasirnya yang sangat kental mewarnai kitab-kitab tafsirnya. Artinya, tafsir-tafsir yang muncul pada masa abad pertengahan syarat dengan kepentingan-kepentingan ideologis dan politik. Nah, dari abad pertengahan inilah yang kemudian kita akan bahas dalam tafsir madhabi aqdi, karena disitulah muncul beberapa madhab kalam yang berkembang berupa produk-produk kitab tafsir yang ditafsirkan oleh para mufasir yang dipengaruhi oleh madhab. Berbeda dengan tafsir yang muncul pada periode kontemporer, di mana penafsiran atas ayat-ayat Al-Quran memiliki kecenderungan ilmiah dan sudah diwarnai oleh pendekatan hermeneutis lebih bersifat kritis filosofis. Adapun madhab tafsir berdasarkan kecenderungan ini akan memunculkan tafsir Syiah, tafsir Khawarij, tafsir Mu'tazilah, dan tafsir Sunni. Kemudian berdasarkan perspektif ini akan muncul beberapa tafsir dari segi pendekatan. Ada tafsir sufi, pendekatannya dari tasawuf. Kemudian tafsir falsafi, ini pendekatannya dari sudut pandang filsafat. Kemudian fikih, berarti sudut pandangnya dilihat dari fikih dan sebagainya. Kemudian berdasarkan perkembangan pemikiran manusia, ini akan muncul tafsir mistis dan tafsir ideologis, juga tafsir ilmiah.
Beralih pada tafsir madhabi. Sebenarnya paling pas kita mengatakan tafsir madhabi aqdi. Karena ini sudah jelas bahwa kita akan belajar tafsir yang bercorak madhab dari ideologi atau akidah. Nah, ini yang dimaksud adalah kita mengkaji tafsir dari segi kecenderungan aliran teologi Islam atau ilmu kalam. Dalam kajian tafsir madhabi, kita fokus kepada 4 tafsir dari segi kecenderungan, yakni ada tafsir Syiah, tafsir Khawarij, tafsir Mu'tazilah, dan tafsir Sunni. Dalam diskusi kemarin ada yang bertanya apakah Murji'ah atau Qadariyah atau Jabariyah juga menghasilkan kitab tafsir, sehingga kenapa kita harus mempelajari 4 saja gitu, 4 tafsir saja. Jika kita menengok kepada sejarah perkembangan tafsir, kita tentunya akan melihat data-data dari sejarah. Nah, data-data dari sejarah tersebut yang sampai kepada kita adalah kitab tafsir dari 4 madhab ini. Sehingga kali ini kita akan fokus kepada 4 madhab dengan kitab-kitab tafsir karya dari para mufassir madhab tersebut. Sebelum kita masuk pada pokok materi tafsir madhabi, kita pelajari dulu tentang signifikansi studi tafsir madhabi. Ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan teman-teman dalam diskusi kemarin. Ada yang bertanya bagaimana sikap kita setelah kita mempelajari tentang kitab-kitab tafsir madhabi dan juga apa pengaruhnya bagi kita setelah kita mempelajari tafsir madhabi ini. Yang pertama, dapat menambah wawasan kita tentang corak penafsiran dari perspektif teologi Islam. Yang kedua, bisa menumbuhkan sikap toleran terhadap pluralitas penafsiran Al-Quran. Yang ketiga, menghindari sikap taqdis al-fikr ad-dini, yakni kita menghindari sikap pensakralan terhadap pemikiran-pemikiran keagamaan. Nah, fenomena ini itu sekarang lagi merebak di sekitar kita. Jadi, kita bisa bagaimana bersikap dengan adanya fenomena tafsir madhabi yang tidak sesuai dengan akidah Islam, bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana yang dapat dijadikan rujukan atau tidak. Kemudian yang keempat, mampu membandingkan corak kitab-kitab tafsir madhabi aqdi dan membuat kesimpulan, yakni berupa apa saja sih kontribusi kitab-kitab tersebut dalam bidang keilmuan, dalam bidang keagamaan, dan sebagainya. Itu tugas kita setelah kita belajar dari studi tafsir madhabi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tafsir dan jenisnya. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna ayat, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Adapun jenis-jenis tafsir, yang pertama dilihat dari sumbernya. Ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir bil iqtirani. Tafsir bil ma'thur di sini adalah cakupannya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan dengan perkataan para tabi'in. Sedangkan tafsir bil ra'yi ini adalah tafsir berdasarkan sudut pandang mufassir dengan melakukan ijtihad, atau dalam menjelaskan maknanya mufassir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri dan penyampaian yang didasarkan akal di samping berdasarkan pula dengan dasar-dasar yang sahih. Kemudian tafsir bil iqtirani di sini adalah perpaduan atau penafsiran integratif yang menggabungkan keduanya. Adapun tafsir dilihat dari sasaran dan tertib ayat ada 3 jenis, yakni tahlili, nuzuli, dan maudhu'i. Tahlili maksudnya adalah menganalisis dan menjelaskan ayat secara keseluruhan dan komprehensif. Mulai dari bacaan ayat, bangunan nahwu syarafnya, asbabun nuzul, dan makna global ayat, juga hikmah-hikmah dari persyariatan. Kemudian nuzuli di sini adalah berdasarkan konteks turunnya wahyu atau asbab an-nuzul sejak zaman Nabi. Kemudian maudhu'i ini berdasarkan tematik atau tema-tema yang ada dalam kehidupan masyarakat atau fenomena-fenomena problematika yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dilihat dari coraknya ada banyak jenis-jenis tafsir. Di antaranya adalah fiqhi,
berarti bercorak fikih. I'tiqadi berarti bercorak ideologi atau keyakinan. Kemudian sufi berarti bercorak tasawuf, falsafi berarti bercorak filsafat, lughawiyah bercorak kebahasaan, ilmi bercorak keilmuan, adab al-ijtimai berarti bercorak sosial budaya, mu'asyir berarti bercorak kontemporer. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan tafsir. Ini dibutuhkan supaya kita tahu perbedaan atau karakteristik perkembangan tafsir dari masa ke masa. Yang pertama, perkembangan tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Yang pertama, tafsir pada masa ini belum tertulis. Terbatas pada penafsiran ayat-ayat yang samar maknanya. Nabi sebagai mubayyin atau penjelas terhadap ayat-ayat tersebut. Setelah Nabi wafat, para sahabat merujuk ayat dengan ayat. Ayat dengan hadis Nabi, dengan ijtihad sahabat, khabar, dan ahli kitab yang masuk Islam. Kemudian muncullah para mufassir seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, dan sebagainya. Kemudian perkembangan tafsir pada masa tabi'in adalah banyak tafsir tercampur Israiliyat. Penafsiran diambil dari periwayatan dan talaqi. Mulai tampak cikal bakal pertentangan antar madhab. Penafsiran bersifat subjektif bertendensi pada kepentingan madhabnya, sehingga banyak penafsiran didukung hadis palsu. Nah, pada masa tabi'in inilah muncul tafsir madhabi aqdi. Jadi kita belajar perkembangan tafsir ini untuk ketahui kapankah tafsir madhabi itu muncul, yakni pada masa tabi'in. Kemudian selanjutnya perkembangan tafsir pada masa pengkodifikasian tafsir. Pada masa awal Abasyiyah, tafsir menjadi bagian dari kitab hadis. Setelah itu, penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan tersendiri. Tafsir ditulis secara sistematis sesuai tertib mushaf. Pada abad kedua Hijriyah muncul berbagai madhab-madhab tafsir. Pembahasan selanjutnya, ketika kita belajar studi tafsir madhabi, kita harus paham dulu tentang madhab teologi dan perkembangannya. Teologi di sini yang dimaksud adalah ilmu kalam atau teologi Islam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam atau teologi Islam adalah ilmu yang membahas tentang akidah imani, mencakup zat dan sifat Allah, masalah dunia dan kematian berdasarkan doktrin Islam. Selanjutnya, apa saja sebab perpecahan masalah akidah? Di antaranya adalah yang pertama, munculnya Abdullah ibnu Saba pada masa akhir kekhalifahan Utsman dan awal kekhalifahan Ali. Abdullah ibnu Saba itu adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Dia menyebarkan paham-paham yang dianggap menyimpang dari akidah Islam. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah munculnya kelompok Khawarij pada masa Khalifah Ali. Kita tahu bahwa kelompok Khawarij adalah kelompok yang menolak tahkim. Karena orang-orang yang terlibat dalam tahkim tersebut dianggap dosa besar. Dianggap melakukan dosa besar sehingga menjadi kafir. Kemudian yang ketiga, munculnya pendapat Wasil bin Atha tentang teori manzilah baina manzilataini. Dia mencoba memaparkan perbedaan dari pendapat dengan kaum Khawarij. Dia menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan juga tidak kafir. Kemudian yang keempat, munculnya ulama salaf dari sahabat dan tabi'in yang melawan secara ilmiah doktrin akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Di antaranya adalah Ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian yang kelima, munculnya madrasah tiga imam Ahlus Sunnah
yang membentuk sistematisasi jawaban dan argumentasi tentang penyimpangan akidah-akidah yang dipaparkan oleh beberapa paham sebelumnya. Di antaranya adalah 3 Imam Ahlu Sunnah tersebut adalah Ahmad ibn Hanbal, Abu Hasan al-Sy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekte-sekte dalam teologi Islam. Yang paling utama kita harus tahu tentang sekte Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan juga Sunni. Syiah ini adalah pengikut Ali. Dia menolak khalifah selain dari Ali. Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari pengikut Ali. Mereka menolak keputusan Ali menerima tahkim. Kemudian muncul paham bagi mereka bahwa pelaku dosa besar atau yang terlibat dalam tahkim dihukumi kafir, sehingga harus dibunuh. Kemudian Murji'ah, netral konflik, dia menghindari konflik, mempunyai paham bahwa pelaku dosa besar itu tetap mukmin. Kemudian Mu'tazilah ini juga netral konflik dan merespon soal teologis. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu bukan kafir dan juga bukan mukmin. Manzilah baina manzilataini. Kemudian Sunni ini menentang ajaran Mu'tazilah. Awal kemunculannya karena menentang ajaran Mu'tazilah. Dalam paham Sunni, pelaku dosa besar itu tetap mukmin, tetapi kategori fasik. Ketika kita mengkaji studi tafsir madhabi, maka kita tahu bahwa ada ideologisasi tafsir. Maksudnya di sini adalah proses memasukkan doktrin teologi Islam atau ideologi ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Atau di sini ada faktor subjektivitas dari mufassir, yang kemudian menghasilkan produk kitab tafsir sesuai ideologi mufassir. Dari sini kita bisa mengambil manfaat atau hikmah bahwa dengan belajar studi tafsir madhabi kita bisa memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan mengkaji corak tafsir perspektif teologi Islam, khususnya sebagai bahan rujukan studi dalam program IAT. Kemudian kita juga mampu mengkritisi bentuk penafsiran yang menyimpang akibat upaya legitimasi madhab teologi mufassir, yang mereka juga didukung dengan disiplin ilmu yang dikuasai masing-masing mufassir. Sebelum kita membahas tentang corak tafsir madhabi, alangkah baiknya kalau kita memahami tentang doktrin-doktrin sekte Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Sunni. Syiah ini terbagi beberapa sekte, diantaranya adalah Syiah Itsna Asy'ariyah. Syiah Itsna Asy'ariyah ini memiliki doktrin dengan sebutan 5 usuluddin, yakni tauhid, keadilan, nubuwah, ma'ad, dan imamah. Tentang tauhid, menurut sekte ini, Tuhan adalah esa, baik esensi maupun eksistensinya. Keesaan Tuhan adalah mutlak. Tuhan adalah qadim. Sedangkan doktrin tentang keadilan adalah bahwa Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta ini merupakan keadilan. Dia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Kemudian tentang nubuwah. Syiah ini percaya mutlak tentang ajaran tauhid dengan kerasulan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dan tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Rasul merupakan petunjuk hakiki utusan Tuhan yang diutus untuk memberikan acuan dalam membedakan antara yang baik dan buruk di alam semesta. Kemudian tentang ma'ad. Ma'ad adalah hari akhir atau kiamat untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat. Adapun imamah adalah institusi yang diinaugurasikan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan Nabi Ibrahim dan didelegasikan kepada keturunan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
Syiah Ismailiyah ini menganut 7 pilar atau rukun, yakni rukun iman, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan ijtihad. Untuk rukun iman, Syiah ini ada beberapa kepercayaan, yakni iman kepada Allah dan utusannya, iman kepada surga dan neraka, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pengadilan, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada imam, percaya, mengetahui, dan membenarkan imam zaman. Dalam pandangan kelompok ini, keimanan hanya dapat diterima apabila sesuai dengan keyakinan mereka, yaitu kesetiaan kepada imam zaman. Terkait dengan konsep imamah, imam menurut kelompok ini adalah seseorang yang menuntun umatnya kepada pengetahuan atau ma'rifat. Ada beberapa syarat seorang imam dalam pandangan Syiah ini. Di antaranya adalah imam harus berasal dari Ahlu Bait atau keturunan Ali melalui perkawinannya dengan Fatimah. Kemudian imam harus berdasarkan penunjukan atau nas. Keimaman jatuh pada anak tertua. Imam harus maksum. Imam harus dijabat oleh seorang yang paling baik. Untuk Syiah Zaidiyah, menurut Abu Zahra, menyatakan bahwa kelompok ini merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni. Ada beberapa doktrin dari Syiah Zaidiyah, diantaranya adalah konsep teologi yang menerangkan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Interpretasi mereka tentang sifat-sifat Allah adalah jika Allah menghendaki sesuatu, berarti Dia benci terhadap lawan dari sifatnya. Dia selalu berkehendak dan benci terhadap kemaksiatan. Kemarahannya terhadap orang-orang kafir berarti Dia ridho untuk menyiksa mereka. Sebaliknya, keriduan Allah terhadap orang mukmin adalah kebenciannya menyiksa mereka, dan kebencian menyiksa mereka adalah keriduannya untuk mengampuni mereka. Syiah Zaidiyah ini mempunyai persamaan dengan Ahlu Sunnah tentang ibadah dan amalan-amalan fardu. Perbedaan-perbedaan kecil hanya terjadi dalam hal-hal yang bersifat far'iyah. Dalam hal nikah mut'ah, mereka sejalan dengan pendapat Ahlus Sunnah tentang ketidakbolehannya. Syiah Zaidiyah juga mempunyai pendapat tentang istita'ah atau daya manusia, iman, kufur, dan pelaku dosa besar. Untuk pelaku dosa besar, menurut mereka mirip dengan pendapatnya Mu'tazilah, berada di antara dua posisi. Ia tidak kekal di dalam neraka, ia akan mengalami siksaan dalam neraka sampai bersih dari dosa-dosanya, dan setelah itu ia akan pindah ke dalam surga. Kemudian tentang doktrin Khawarij. Di sini ada 3 perbedaan ya, ada doktrin politik, doktrin teologi, dan doktrin sosial. Untuk doktrin politik, Khawarij mempunyai pendapat tentang konsep imamah. Di antaranya adalah setiap muslim berhak menjadi khalifah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian tentang doktrin teologi, menurut Khawarij, pelaku dosa besar dianggap kafir. Di antaranya adalah yang terlibat dalam peristiwa tahkim dan juga pasukan perang Jamal yang melawan Ali. Kemudian dia juga menganggap bahwa setiap orang harus berhijrah dan bergabung dengan mereka. Untuk doktrin sosial, mereka juga menganut pemahaman tentang wa'ad dan wa'id, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menganggap bahwa Quran itu adalah makhluk. Manusia bebas menentukan perbuatannya bukan dari Tuhan. Selanjutnya kita akan memahami tentang doktrin Mu'tazilah. Mereka percaya dengan 5 usul al-khamsah. Yang pertama adalah at-tauhid. At-tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dari ajaran Mu'tazilah. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat, memiliki penggambaran fisik Tuhan, dan Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Nah, menurut Mu'tazilah ini, bila sifat Tuhan yang qadim berarti ada 2 yang qadim, yaitu zat dan sifatnya.
Wasil berpendapat, dia mengatakan siapa yang mengatakan sifat yang qadim berarti telah menduakan Tuhan. Ini tidak dapat diterima karena merupakan perbuatan syirik. Jadi, menurut Mu'tazilah, pengetahuan dan kekuasaan Tuhan adalah Tuhan sendiri, yaitu zat dan esensinya, bukan sifat yang menempel pada zatnya. Konsep yang lain adalah tentang al-adl. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua ini berarti Tuhan itu maha adil. Adil ini merupakan sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Karena Tuhan maha sempurna, dia sudah pasti adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Karena alam semesta ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik dan bukan yang tidak baik. Dengan demikian, Tuhan terikat dengan janjinya. Ajaran yang ketiga adalah al-wa'd wal-wa'id. Berarti janji dan ancaman. Tuhan yang maha adil tidak akan melanggar janjinya. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya sendiri, yaitu memberi pahala surga bagi yang berbuat baik dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka. Begitu pula janji Tuhan untuk memberi pengampunan kepada orang yang bertaubat nasuha pasti benar adanya. Ajaran berikutnya adalah al-manzilah baina al-manzilataini. Menurut sekte ini bahwa posisi pelaku dosa besar itu berada di antara dua posisi, yaitu antara mukmin dan kafir. Pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak karena keimanan menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya pengakuan dan pembenaran. Kemudian tidak dapat dikatakan dengan kafir secara mutlak karena di satu sisi ia masih percaya kepada Tuhan, Rasul-Nya dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Paham selanjutnya adalah al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Selanjutnya kita akan membahas tentang doktrin Asy'ariyah, tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat seperti mempunyai tangan dan kaki. Tetapi ini tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Dia berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Sifat Allah itu berbeda dengan Allah sendiri, tetapi menyangkut realitasnya atau hakikat tidak terpisah dari esensinya. Tentang kebebasan dalam berkehendak, menurut Al-Asy'ari, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya atau muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Al-Asy'ari juga menyampaikan pendapatnya tentang akal dan wahyu, kemudian qadimnya Al-Quran, dan melihat Allah. Tentang melihat Allah ini, Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Al-Asy'ari juga menyampaikan tentang paham keadilan, juga tentang kedudukan pelaku dosa besar. Dia berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Tentang doktrin Maturidiyah, ini hampir sama dengan Asy'ariyah ya. Di antaranya juga menyampaikan pendapat tentang akal dan wahyu, perbuatan manusia, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tentang sifat Tuhan, melihat Tuhan, kalam Tuhan, pengutusan Rasul, dan kedudukan pelaku dosa besar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang corak tafsir madhabi. Yang pertama, tafsir Syiah. Di antara coraknya adalah doktrin atau ajaran sekte Syiah sebagai dasar penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk legitimasi madhab Syiah. Rata-rata belum tuntas selesai 30 juz. Metode para mufasir Syiah berbeda-beda tergantung disiplin keilmuannya. Karena mereka punya basic keilmuan yang berbeda-beda.
Ada yang ahli bahasa, ada yang ahli fikih, ada ahli filsafat, dan sebagainya. Kemudian tafsir Khawarij. Ini hampir sama ya, bahwa doktrin atau ajaran sektenya sebagai dasar penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk legitimasi madhab Khawarij, yang dikaji berdasarkan harfiahnya, bukan makna yang mendalam, dan juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran, dan juga tidak disebutkan asbabun nuzul dan sebagainya. Selanjutnya, tafsir Mu'tazilah. Ini juga doktrin atau ajaran sektenya sebagai dasar penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk legitimasi madhab Mu'tazilah. Tafsir Mu'tazilah ini mengingkari hadis Nabi yang tidak sejalan dengan doktrinnya. Untuk selanjutnya adalah tafsir Sunni. Hampir sama dengan tafsir sebelumnya, tujuan dari penulisan tafsir ini diantaranya adalah untuk mendukung madhab yang dianut oleh seorang mufasir. Tetapi selain itu juga untuk mendiskreditkan madhab yang menjadi oposisinya. Akan tetapi tafsir Sunni ini sudah melalui jalur yang benar-benar sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Di antaranya mereka juga menggunakan dua pendekatan, yakni tafsir bil maqsur juga tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur berarti mereka juga menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi, dengan perkataan sahabat, dan juga dengan perkataan tabi'in. Selain itu juga menggunakan tafsir bil ra'yi atau dengan ijtihad dan metodologi yang benar, sesuai kaidah bahasa Arab, sesuai prinsip syariat, dan juga menjaga syarat-syarat mufasir. Ini yang terpenting, yang kita harus pahami bahwa syarat-syarat mufasir itu adalah salah satu yang harus diwujudkan ketika seseorang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini pendekatan ini dilakukan pada kitab-kitab tafsir Sunni. Mungkin cukup ini review materi kelompok 1 tentang pengantar awal studi tafsir madhabi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.